yang difabel dengan anak normal mempunyai hak yang sama. Jadi mereka boleh mendapatkan kegembiraan yang sama, hak belajar yang sama, kemudian berprestasi yang sama. Ivan Ufuk Isfahan lahir 6 Juli 2000 di Boyolali, Jawa Tengah. Sejak lahir anak tunggal dari Dewi Chandraningrum ini sudah berbeda dari bayi-bayi lainnya. Ia tidak menangis dan diam seribu bahasa. Ketika Ivan menginjak usia 1,5 tahun, psikiater di Clayton, Australia menyatakan Ivan membawa sindrom autisme ADHD. Saya memang udah curiga ya sejak dia lahir, karena kalau saya susui itu dia nggak melihat saya, jadi saya belai, apa itu dia selalu matanya ke tempat lain. Saya muter-muter Solo cari sekolah khusus yang paling bagus menurut perspektif saya, yaitu YPAC Profesor Soeharto, karena saya tahu sejarah beliau ya. Profesor Soeharto adalah salah satu pahlawan penting yang punya perhatian pada anak-anak difabel. Lalu saya masukkan anak saya ke Mitra Ananda. Jadi berapa jumlah Farisa semuanya? Ivan adalah satu dari 30 anak berkebutuhan khusus yang saat ini sedang menjalani terapi di Mitra Ananda. Lewat peran Mitra Ananda, Ivan mampu mengemukakan potensi dirinya melalui goresan cat air di atas kanvas yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 200 lukisan. Mitra Ananda yang berada di lingkungan PPRBM milik YPAC Nasional ini didirikan pada tahun 2003 untuk menjawab kekhawatiran para orang tua yang kesulitan mencari sekolah untuk anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus dan autis. Awal dari kita mendirikan Mitra Ananda ini didasari oleh rasa keprihatinan kami yang pada saat itu banyak anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak-anak autis yang belum mendapatkan penanganan yang sesuai semestinya. Mendidik dengan hati adalah moto yang sudah tertanam di dalam diri setiap guru di Mitra Ananda. Saya menangani anak itu berbeda-beda, karena ada yang autis saja berbeda-beda. Jadi untuk anak yang, tapi semuanya saya pakai kuncinya adalah kepatuhan dan kontak mata. Kepedulian YPAC untuk memberikan kesetaraan bagi penyandang cacat juga dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat melalui program rehabilitasi bersumber daya masyarakat atau RBM. Salah satu kegiatannya seperti yang dilaksanakan di Klaten, Jawa Tengah. Untuk pengembangan RBM telah didirikan sebuah pusat pengembangan dan pelatihan rehabilitasi bersumber daya masyarakat atau PPRBM YPAC Nasional pada tahun 1987. Program deteksi dini intervensi dini kecacatan itu program yang sudah mungkin lebih dari 25 tahun kita lakukan. Dan kalau dalam konteks wilayah program 100 desa lebih sudah kita adakan kegiatan seperti ini. Dan biasanya memang kita inkludkan di kegiatan posyandu. PPRBM sudah melakukan pendampingan terhadap kami selama 3 tahun ini dan sudah banyak hal yang dilakukan. Yayasan Pembina Anak Cacat atau YPAC didirikan sejak tahun 1953 oleh Profesor Dr. Soeharto, seorang ahli bedah tulang di Solo, Jawa Tengah. Pada awalnya tahun 1952, Profesor Soeharto mendirikan pusat rehabilitasi atau rehabilitasi sentrum yang disingkat RC bagi korban revolusi kemerdekaan Indonesia. Tahun 53 terjadilah wabah polio di seluruh dunia deh kayaknya.
Jadi kita di Solo itu ibu-ibu karena anaknya cacat, jadi itu mereka pikir kemana kita harus pergi. Kemudian mereka pikir bahwa rehabilitation center itu adalah rehabilitation center, dibawalah anaknya ke sana. Ya, sama Profesor Soeharto direhabilitasi juga, tapi dia pikir wah anak sama dewasa kan beda. Jadi dengan berpikiran begitu beliau mengajak Ibu Soeharto untuk mendirikan sebuah yayasan yang disebut waktu itu Yayasan Pendidikan sebenarnya, pendidikan anak yang cacat. Seiring perjalanan waktu, keberadaan YPAC semakin berkembang hingga mencapai 16 perwakilan di daerah, antara lain Surakarta, Jakarta, Surabaya, Semarang, Pangkal Pinang, Malang, Ternate, Medan, dan Ujung Pandang. Dengan terbitnya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, YPAC telah menyesuaikan diri. YPAC Nasional mendirikan YPAC Cabang menjadi YPAC Daerah yang otonom. Untuk memberikan yang terbaik bagi para penyandang cacat, program-program YPAC Nasional menggunakan total quality concept, yaitu kemitraan, delabilisasi, dan ekualisasi, serta total welfare. Di sini fungsi pengawas adalah memantau pelaksanaan dari kebijakan pengurus tersebut. Nah, seperti memberikan saran-saran, memberikan masukan-masukan agar dapat berjalan dengan baik, dengan tepat waktu, dengan pendanaan yang sesuai anggaran, dan memberikan kemanfaatan hasil-hasil yang bermanfaat bagi yang memerlukan. Sejak YPAC didirikan hingga hari ini, di usianya yang ke-60 tahun, sudah banyak sumbangsih yang diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan bagi anak-anak cacat dan berkebutuhan khusus. Beberapa penyandang cacat yang sudah berhasil adalah Prihartono Anton Mirsaputra atau biasa disapa Anton. Ia masuk ke sekolah milik YPAC pada tahun 1982. Kini Anton bersama kelompok akapela Jamaica Cafe mampu berkibar di panggung musik nasional. Yang saya dapat sebenarnya ini, gimana supaya saya dengan kondisi fisik seperti ini, saya bisa melakukan hal-hal yang orang bilang impossible gitu. Jadi di YPAC kita emang pertama dilatih untuk bersosialisasi. Dalam arti kita tidak boleh takut sama orang lain, kita harus berani berhadapan dengan dunia luar, sama mengembangkan potensi yang kita miliki. Gitu. Kemandirian untuk bisa meningkatkan kualitas diri yang didapat dari peran YPAC juga dirasakan oleh Rauf. Rauf yang berprofesi sebagai pengajar di YPAC Jakarta pernah mewakili Indonesia dalam International Olympic Seoul 2011, yaitu lomba keterampilan bagi penyandang cacat. YPAC buat saya pribadi sangat berjasa, sebab saya dididik dan dibesarkan di YPAC dari SD, SMP, walaupun saya menempuh SMP di umum, tapi saya tetap tinggal di YPAC sampai akhirnya saya kuliah dan sampai saya menikah. Itu semua adalah lebih banyaknya adalah didikan dari YPAC. Untuk menghadapi tantangan zaman ke depan, YPAC Nasional akan terus mengupayakan kesejahteraan yang lebih baik melalui peningkatan data dan informasi mengenai kecacatan, penelitian, dan pengembangan tentang kecacatan, serta training-training untuk mengatasi masalah kecacatan.
Terima kasih. Terima kasih YPAC. Terima kasih YPAC. Yayasan Pembinaan Anak Cacat. Anak Cacat. Terima kasih.